Thor adalah seorang konten kreator yang mungkin udah pernah lewat di timeline kalian 1-2 kali lagi ngejelasin sesuatu dan ngejelasinnya pakai paint gitu, dan sangat-sangat menyenangkan sekali mendengarkan penjelasan dia. Tapi akhir-akhir ini dia lagi kena drama. Sebenarnya nggak akhir-akhir ini sih, udah agak lama, tapi gue baru bahas aja sekarang. I'm not doing that again with him. Nah, he did it the first time. I'm not doing it the second one. Jadi apa yang terjadi sama Thor? Dan ini masalahnya menurut gue kayak apa ya? Masalah-masalah perwarnetan kalau menurut gue. Jadi Thor atau yang namanya lebih dikenal sebagai Pirate Software itu tuh punya masalah ketika lagi ngelakuin leveling gitu, ngegrinding karakter game di World of Warcraft. Wah, gue main banget dulu World of Warcraft dan gue akan bisa jelaskan perspektif gue nih sama game ini. Dan kenapa gara-gara game ini orang banyak yang nggak suka sama dia, banyak yang marah sama dia. Padahal kalau kalian ngikutin konten dia tuh orang yang cukup wholesome dan cukup di respect sama banyak orang gitu. Karena dia itu suka ngasih tips-tips yang bagus atau kayak ngedibang atau ngebagiin sebuah informasi yang menarik banget. Tapi di dalam game sepertinya he's not that great. Or at least itu yang terjadi saat ini. Dan sebenarnya apa sih yang terjadi dan apa hubungan sama World of Warcraft? Thor atau Pirate Software adalah seorang streamer konten kreator yang menurut gua dia itu punya track record yang bagus banget. Dia ini sebenarnya adalah game developer, dia bikin game-game gitu dan dia juga pernah kerja di Blizzard, game yang buat World of Warcraft. Jadi dia bisa ngejelasin dari perspektif developer bagaimana bikin game ini, bagaimana tentang coding ini, programming dan lain-lain. So, I worked at Blizzard for 7 years. I worked on everything from World of Warcraft vanilla all the way to Overwatch. I quit Blizzard because it sucked. They paid me 36% of industry standard for my job. Pasti lu pada pernah lihat deh minimal sekali gitu. Dan menurut gua dia tuh emang keren banget ngejelasinnya karena dia emang praktisinya dan dia ngerti gitu bahasa uga-bunga gitu. Jadi jelasinnya jangan ke sesama programmer tapi ke gamer. Jadi dia bener-bener well known dan well respected banget di community, di content creator dan juga streamer. Tapi dia juga seorang streamer gaming dan kebetulan dia itu join sebuah guild di World of Warcraft. Dan ini adalah game yang apa sih no? Kok tiba-tiba ngomongin World of Warcraft? World of Warcraft atau yang sekarang kita singkat sebagai WoW adalah sebuah game yang umurnya kayak udah hampir 20 tahun ya, atau kurang ya, atau gimana. Pokoknya dia adalah salah satu MMORPG ya, jadi masif Massive multiplayer online MMORPG role playing game. Jadi ini game udah lama banget dan masih banyak yang mainin. Mungkin dari namanya kalian udah tahu ini dari game yang namanya Warcraft. Kalau lu pada anak warnet pasti mainin banget dulu Warcraft 3 atau Frozen Throne. Nah, Frozen Throne itu adalah game yang Battle.net-nya dimanfaatkan map makernya untuk melahirkan sebuah game yang terkutuk sampai sekarang namanya Defense of the Ancient. Tapi sebenarnya itu bukan game Defense of the Ancient, itu adalah salah satu mini gamenya lah yang dibuat sama orang lain gitu. Nah, aslinya ini game tentang petualangan gitulah, fantasi tentang sebuah dunia yang isinya ada berbagai macam ras dan mereka semua berupaya untuk menyelamatkan dunia atau berperang satu sama lain. How do you know? I play it. Gua mainin itu kayak dari gua SMA sampai gua kuliah. Gua mainin dan gua buang-buang duit banyak. Bayangin dulu nggak cuman bayar subscriptionnya, gua juga mesti bayar warnetnya. Yes, buat kalian yang nggak tahu, game online dulu itu lu bukan cuman main gratis. Lu kan main Valorant sekarang gratis, tapi ntar lu beli item in game. Atau lu sekali bayar game kayak kayak Concord. Enggak lah, kayak game yang Balatro. Main Balatro gitu kan, bayar sekali habis itu lu mainin full. World of Warcraft itu adalah game yang lu beli gamenya dan lu mesti berlangganan gamenya, dan bahkan ada item mall-nya juga. Jadi ini game Blizzard itu game yang itu duitnya bener-bener ngalir dan sampai sekarang masih banyak orang yang mainin. Jadi bayangin lu keluar 3 kali duit, belum lagi kalau lu masih mainnya di warnet 4 kali buang duit dan mungkin service-service lain yang lu pakai. Jadi ini bener-bener yang kayak napas lu sesek gitu. Tapi masih populer aja dan masih dimainin sama banyak orang dan masih ditonton sama banyak orang kalau lu maininnya di Amerika. Di Indonesia kayak kurang populer banget sih. Waktu gue dulu juga kayaknya cuman orang-orang yang bener-bener ngikutin World of Warcraft aja yang mainin gitu. Gue dulu tobat sih, duit abis banget sih, sampai akhirnya gue main private server gitu. Udah XP-nya seret, dropnya nggak karuan, bayar warnet mahal ya kali. Nah, jadi curhat tuh gue. Tapi ya intinya coba komen di bawah kalau kalian pernah main World of Warcraft. Dan ya jadi World of Warcraft itu game ada RPG lah, kelas-kelasnya dan lain-lainnya. Dan ini tapi beda ya dari game RPG biasa. Jadi World of Warcraft itu ada yang biasa, ada yang hardcore. Nah, ini World of Warcraft hardcore yang mereka mainin, yaitu adalah sebuah game World of Warcraft yang ini mesti ngomongin ekspansi lagi. Intinya paling vanilla sebelum ekspansinya. Ini paling vanilla kalau nggak salah. Tapi di situ bedanya, kalau lu mati ya udah
lu mati. Makanya namanya hardcore. Jadi udah musuhnya dibikin susah, sekalinya lu mati ya udah mati selesai. Gue belum pernah nyobain ya, mungkin ada salah penjelasan, tapi itu yang gue tahu dari gue nontonin orang main. Jadi intinya ketika di situ lu mati ya udah, lu karakternya hilang, mati, dead. Lu kalau mau main lagi bisa, tapi karakternya mulai lagi dari level 1. Jadi selama ini lu grinding, lu leveling, lu ngumpulin item dan lain-lain, bye-bye, lu mati. That's it. Makanya disebut hardcore, dan ini lagi ngetrend banget di kalangan para gamer streamer di Twitch. Makanya sampai ada guildnya namanya OnlyFang. Get it? OnlyFang. Ya, maksudnya ngarah ke jokes itu. Dan ini adalah guild yang paling gede di World of Warcraft Hardcore karena isinya adalah para konten kreator dan streamer yang gede-gede. Salah satu adalah Pirate Software, ada juga Tyler One kalau kalian tahu, dan Miskiff. Yeah, it is! Look, I'm sorry, I'll log off. Brother. Don't hit it! Oh god. Emmy, help! Emmy! I'm serious! Emmy! I'm here. Nah, apa yang terjadi sih? Jadi mereka ya lagi leveling. Ya, seperti game-game RPG gebuk-gebukan biasa lah. Kalau leveling enaknya sama party gitu. Jadi lebih gampang dan lebih cepat gitu. Nah, si Pirate Software ini adalah si mage gitu ya. Nah, di suatu kejadian tiba-tiba tuh intinya mereka lagi kesulitan gitu loh. Tiba-tiba nge-agro, aduh pakai bahasa agro ngerti kalian? Narik musuh tapi kebanyakan dan kewalahan, dan sepertinya apa ya, mereka jadi mesti kabur gitu ya, nggak bisa semacam mengontrol situasi dengan baik. Nah, mage itu tugasnya mungkin di banyak game juga sama ya, yaitu adalah ya spellcaster yang cukup unik gitu. Biasanya DPS dan damage-nya gede-gede, tapi juga punya banyak trik gitu yang bisa menyelamatkan party kalau lagi ada aneh-anehan, seperti bikin musuh jadi ngebeku, jadi ada crowd controlnya sehingga monster itu bisa diem dulu dan player-player lain bisa kabur kalau kenapa-napa. Dan itulah fungsi jelas mage gitu kalau lagi ngeret atau lagi dungeon atau lagi leveling gitu, biar sedikit apa ya, memberikan waktu orang-orang untuk kabur lebih apa ya, lebih jauh. Ya, warrior nge-tanker, terus hunter nge-DPS, terus priest healer ya seperti biasa lah. Tapi sepertinya di sini tuh mereka lagi kewalahan gitu. Jadi ceritanya mereka tiba-tiba nariknya kebanyakan dan sepertinya nggak bisa kekontrol dengan baik. Dan tiba-tiba mana, seperti kita tahu, mana adalah energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan spell dari seorang mage, itu mananya tipis banget. Jadi si Pirate Software ini nggak bisa ngapa-ngapain. Dan apa yang dilakukan? Dia kabur. Heal him! Yeah, you just heal me? Just come back a little bit? Boss is on me, sitting bear form. Snappy, just run? I can help a lot. Yep. Pirate, why are you walking, bro? What are you talking about? Why am I walking? Look This at is my mana. savageable. Kenapa dia kabur, no? Ya kalau lu mati ngulang lagi dari awal, dan levelingnya susah banget, dan grinding di game ini tuh susah gitu. XP-nya seret parah. Jadi ya dia kabur. Tapi dia kabur meninggalkan partinya dan membuat 2 orang lainnya meninggoy. Have a boss in you, Getting slowed. Enemy for me. Nah, sebenarnya kalau kalian sadar dan kalian gamer, kalian akan ngelihat si Pirate Software ini kayak kalau kabur sendirian, kalau nggak apa ya bantuin dulu, kalau kayak lari paling belakang paling cepet gitu, nggak membuat orang-orang lain apa ya di stun dulu kayak apa dulu kayak, walaupun di alasan mananya dikit gitu. Nah, disitulah orang-orang ngelihat dia kayak selfish gitu, kayak kalau ngurusin car lu sendiri gitu dan membiarkan 2 temen lu mati gitu. You didn't even look As much back. as you're angry right now, of course I ran. Don't be angry at all. You I'm not angry at all. overpulled 2 packs. You overpulled 2 packs and a boss. I had 1,400 mana left. I had to spend all of that mana to try and put it on Blizzard to save you guys in the first place. Tapi dia pembelaan kalau yang mana gue habis terus gue bisa gimana gitu. Terus lo yang bilang juga kan sebagai party leader alias yang ngelit untuk kabur gitu. Nah, buat kalian yang nggak tahu konteks kabur di WoW Hardcore, kalau kabur tuh berarti bukan kabur sendirian, tapi kabur mundur pelan-pelan bantuin temen lu juga untuk kabur. Tapi di sini kita lihat para software seperti terlalu panik, nggak mau kehilangan karakternya dari ulang dan lain-lain, sehingga dia kabur sendirian dan mengakibatkan 2 partinya itu, 2 temennya meninggoy. Jadi harus mulai main lagi dari awal. Nah, dari sinilah orang-orang yang tadinya ngelihat apa ya, Pirate Software sebagai seseorang yang cukup keren, respected dan lain-lain, tapi ketika lagi main game online kok seperti selfish gitu, seperti ego banget mainnya. Dan respon ini nggak datang dari para komunitas gitu, tapi daripada streamer-streamer dan konten kreator lainnya gitu. Nah, jadi begitulah kenapa Pirate Software itu ada sedikit masalah dan kurang disukai sama orang-orang gara-gara gaya bermainnya tuh bocil banget. Well, sebenarnya apa ya, bukan jadi sesuatu yang besar juga dan drama dan ada kayak skandal atau apa. Ini cuman sesimpel apa ya, mungkin skill issue lah buat seorang Pirate Software yang aslinya game dev gitu, bukan gamer, dan kurang peka sama sekitar sehingga dia mementingkan dirinya sendiri untuk kabur sendirian tanpa ngebantuin temennya untuk kabur bareng. Tapi mungkin ini drama pertama buat dia jadi kayak rame banget gitu loh, dan bahkan tuh dia sampai apa ya istilahnya di ini apa di raid ini abis itu diserang, bahkan sampai ada yang ngancam-ngancam dan lain-lain yang menurut gue juga berlebihan. Jadi sayang banget kalau misalnya sebenarnya si Pirate Software ini tuh
mesti mengalami ini sih. Tapi ya bener sih kalau di World of Warcraft gitu, dengan gaya main lu seperti ini ya cara main lu salah. Dan beberapa orang bahkan mengkritik kalau dia itu sebenarnya punya item yang untuk nambah mana tapi nggak dipakai gitu untuk nyelamatin temennya. Again, seperti dia terlalu panik dan dia terlalu berpikir peduli sama karakternya untuk males ngulang lagi, jadi dia kabur sendirian. Dia memang di depan layar terkesan egois, mempertahankan dirinya banget dan nggak mau ngaku salah. Tapi beberapa teman-temannya bilang kalau dia udah kayak ngaku salah lah, ngaku minta maaf gitu kalau dia nggak melakukan hal yang benar, dan bahkan dia sudah mendapatkan konsekuensinya, yaitu di-kick dari guild terbesar tersebut karena tingkahnya yang terlalu selfish untuk menyelamatkan diri sendiri dan tidak nyelamatin partinya bareng-bareng padahal dia seharusnya bisa. Well, walaupun masih beberapa banyak orang bilang kalau itu adalah hal terbaik yang bisa dilakukan, atau ada yang bilang katanya dia harusnya dipengerti banyak orang karena susah nanti levelingnya dan lain-lainnya. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Menurut gue sih ini ya drama warnet, tadi yang gue bilang di awal, ini drama warnet. Ada bocah kagak mau nurut timnya, kagak mau bantuin timnya, malah asik leveling sendiri. Ini kalau main game-game MOBA nih, istilahnya lu farming sendirian, woi lagi war bantuin lah gitu. Ini kalah mulu jadinya ya. Tapi ya karena ini levelnya adalah streamer gede dan kumpulan streamer pada main di situ, dan emang itu guild diciptakan juga untuk konten ya, jadilah konten dramanya menyebar panjang kemana-mana. Sayang banget sih ya, tapi ya gue rasa ini bukan drama yang harus di banget gitu. Dan tapi ternyata ya namanya juga bocil-bocil incel pemain World of Warcraft gitu ya, pemain game online ya, ada aja yang sampai ngedeath threat dia dan lain-lain. Padahal ya cuman warnet problem gitu. Besok juga bayan ya, maaf, minta maaf, santai-santai, peluk-pelukan lagi, main bareng lagi ya lah, santai bro. Tapi kalau menurut kalian, dan atau mungkin yang pernah main World of Warcraft atau mungkin yang lagi main Warcraft hardcore, bisa kasih perspektifnya sendiri di kolom komentar di bawah. Gue tunggu, dan gak usah ngajak-ngajak gue main balik lagi di World of Warcraft ya, walaupun dibayarin pun gue agak taubat sih. Kecuali disponsorin Blizzard, let's go. Let's go, Blizzard, let's go. Kalau kalian suka sama pembahasan berantem warnet kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.